Selamat datang di Yo Teror. Yo dan cerita horor. Nah, Jadi di konten kali ini agak berbeda dari konten sebelum-sebelumnya. karena di konten kali ini kita akan mewawancarai teman-teman yang mempunyai experience horor. Dianya sendiri yang mengalami itu, maksudnya bukan cerita dari orang lain kayak ada teman begini, tidak, dia sendiri betul dirinya dan Betul-betul dia. Jadi di segmen pertama ini kita ada kedatangan Berapa segmen tuh? teman. Tidak, ini segmen baru, maksudnya kan akan banyak nanti. Masih episode pertama ini. Yo Teror. Yo Teror. Agak serius dikit tuh, yang kita orang biasa ketawa-ketawa. Nah, konten ini kita ada kedatangan narasumber Salsabila. Siapa nama itu sih? Mutia Salsabila. Mutia Salsabila. Dia Panggil Dipanggil Caca. Caca. Nah, Dia punya banyak sekali pengalaman horor sih. Dia juga banyak. Lumayan lah. Sering cacing teman dekat, teman dari SMA. Jadi Betul, teman kan? sekolah. cerita Teman yang saya sekolah. tahu lah. Nah, jadi ini jadi 2017 itu mau dekat pelulusan. Oke. Awal mulanya mau dekat pelulusan. Jadi itu besoknya anak-anak di kelas itu mau makan-makan di rumah ceritanya. Ya. Makan-makan di Pelulusan rumah. ini? Iya, bukan sebelum mau lulus gitu Iya, lah. Jadi iya. adakan makan-makan lah di rumah. Terus habis itu karena malam itu saya dibantu sama keluarga aku, ada tante kakak sepupuku yang mau bantu masak besok paginya. Jadi dia tidurlah sama saya. Tidur di kamar itu. Iya. Nah, jadi ini kan sekarang saya sudah pindah kamar. Ini di kamar depan. Jadi kamar depan. Jadi itu kasur itu begini. Ini kasur, saya gambarkan memang bagaimana. Ini kasur, terus ini kamar mandi, ini ada tembok, di sini tuh ada meja kaca gitu, meja kaca. Jadi saya tidur. Yes. Rata-rata cerita itu di mimpi ya. Ini Dia datangnya di mimpi terus. Datangnya di mimpi terus. iya. Datangnya di mimpi terus. Nah, terus habis itu jadi saya tidur, terus saya mimpi. Nah, mimpi ini saya ini ada di rumahnya nenekku yang di Pantai Barat di Tompe, di Tanjung Padang. Nah, saya mimpi. Terus saya mimpi itu saya lagi buka kaca, habis mandi ceritanya. Nah, di tiang di dapur. Jadi di dapur itu ada tiang tinggi, ada Ini di rumahmu ini? Bukan, ini di rumah nenekku. Mimpi. Mimpi ini di Iya, rumah nenekku. Nah, terus habis itu ini kaca toh. Kaca itu kecil saja bentuknya. Terus habis itu saya kan rambutku pendek. Jadi saya tuh habis mandi ceritanya saya basisir. Terus pas mau balik begini kan masih dapat lihat ujung mata toh. Oke. Rambutku tuh jadi panjang sekali di belakang. Jadi saya teriak loh, "Bunda!" Teriak begitu. Datanglah sudah bundaku. Kenapa nak? Yang keluar dari kamar itu bundaku, tanteku yang bisa lihat hal-hal mistis gitu. Kayak astagfirullahalazim. Ini masih mimpi atau? Di mimpi nih, masih mimpi. Astagfirullahalazim. Kau ingat ini mimpi? Saya ingat karena Tahun itu berapa ini mimpi? 2017. Saya ingat semua Oke. kejadianku ini saya ingat. Belum lahir kau? Masih Baru ada sudah. begini piu-piu. Baru saya tahu akhirnya ada keluar tanteku, astagfirullahaladzim, suruh masuk kamar gitu kan. Suruh masuk kamar. Suruh masuk kamar. Nah. Jadi saya buka kamarnya. Saya lupa itu saya itu masuk kamarnya nenekku atau kamarnya tanteku yang di situ disuruh masuk kamar. Kau lupa? Saya lupa kamarnya siapa. Intinya setelah saya masuk itu kamar yang saya lihat kamarku yang lagi saya tiduri. Mengerti? Iya, betul kau buka kamarmu Iya, langsung. kamarku. Pas saya Kan lihat. mimpi begitu toh. Kan mimpi suka toh. ganti-ganti. Saya lihat kan. Terus saya lihat ada perempuan. Ini perempuan ini lagi di kaca, dia lagi bak kaca. Terus dia lagi kasih begini rambut di depan kaca itu, lagi duduk. Dia lagi begini. Kau lihat itu perempuan? Saya lihat panjang. Depan kaca. Iya, depan kaca saya lihat. Terus abis itu Dia balik. belum balik. Terus dia kasih begini tuh rambutnya, dia kasih begini. Terus pas saya lihat rambutnya itu yang ada di rambutku tadi. Anjing. Jadi sama rambut yang belakangku itu Iya, sama rambut yang kau lihat dikasih-kasih. panjang rambutmu itu di kaca, Iya. sama dengan rambutnya. Iya, sama dengan rambutnya. Saya lihat toh. Akhirnya saya agak begini toh. Terus dia lihat saya, terus pas dia lihat saya, Senyum dia. dia belum senyum. Dia duduk di pinggir kasur. Jadi ada kakak sepupuku yang tadi saya cerita. Iya. Ada kakak sepupuku, dia sayang kakak sepupuku. Kakinya tuh dia kasih begini, kakinya kakak sepupuku itu. Jadi saya lihat toh, pas saya lihat, bilang
saya tegur, jangan Masih dipegang, mimpi tuh, masih mimpi. Saya bilang, tapi kan sudah kejadian di dalam kamar itu. Kakak sepupuku itu kan sudah Sama di dalam kamar, sudah kejadian. Sama sini. Tidak, bagaimana? Ih, saya tidak mengerti. Iya kan dia mau tidur, ada kakaknya memang. Jadi kan aslinya saya tidur, ada yang kakaknya. aslinya ada kakak sepupuku Pasti memang mimpi, lagi tas tidur. sambung lah itu Tas- mimpi ke nyata. tas Astaga, tas sambung. Iya. Tas kau ini tidur aku sama dengan kakakmu di kamarmu. Jadi dia sayang kakak sepupuku itu. Yang tidur di sampingmu Yang tadi. tidur di sampingku tadi, dia kasih begini kakinya. Terus saya bilang toh, jangan ganggu kakak sepupuku. Saya bilang gitu. Akhirnya saya duduk di sampingnya. Perempuan ini rambutnya panjang, terus dia pakai gaun warna merah. Terus habis itu saya bilang dengan dia toh, saya haga dia, saya bilang, "Nggak usah kau ganggu kakak sepupuku, kau berteman saja dengan saya." Saya juga tidak tahu kenapa hari itu Coba saya bilang bicara begitu. Di mimpi itu. Di Astaga, mimpiku. kau bilang Saya tidak usah kau bilang. ganggu kakak sepupuku. Kau Kau berteman dengan saya. saya tidak tahu kenapa juga. Maksudnya kan itu mimpi toh. Jadi saya tidak tahu. Habis itu dia ketawa, dia senyum. Begini kon men, teman. Jadi Rambutnya kayak awal ini. panjang sekali rambutnya, panjang Panjang sekali. sekali gila. Terus Kalah ini jangan abis bilang itu Begini karena- rambutnya. karena Berulang-ulang. karena dia bilang saya bilang toh kita berteman saja, saya kenalan sama dia dan saya caca, coba mana tanganmu, dia kenalan dengan saya, pas dia kasih begini, pas tanganku begini, dia putar tanganku awal, dia putar kasih kuat, Wah. baru dia ketawa. Baru tahu enggak dia baru dia Menyeringai itu dia. Nah, sabar, tas dia ketawa, dia putar giginya itu Sampai sini? giginya itu, kamu tahu giginya anak kecil kalau Gigi susu? bukan, kalau makan coklat yang hitam ompong, giginya itu kayak begitu, gigi ompong itu, baru dia ketawa kayak Dia kasih putar. sakit kau. Dia kasih sakit, dia putar betul-betul, dia putar tanganku yang kayak sini kau, dia kasih gitu. Dari situ saya bangun, saya ketindisan, saya nggak bisa apa-apa karena memang kaget kan. Ketindisan itu malam. Subuh itu sudah subuh maksudnya. Kakak sepupung di sampingnya, Di sampingku, ya. tepat di samping. Tepat di sampingku. Di mimpimu sama bajunya. Sama bajunya. Hah? Persis sama. Karena kan ada kakak sepupuku malam itu di situ. Baru Hah? Nah, tunggu. Terus besok pagi, habis itu saya langsung ambil air wudhu. Bangun Saya ambil, karena saya sudah bisa bergerak. Akhirnya saya ambil air wudhu, sembahyang subuh. Saya tidak tidur lagi karena takut kan. Pas aku bangun itu kamu bangun. kau Tidak kakak tidak, kau sholat subuh tuh. Tidak ada gangguan apa? Tidak ada, saya sholat. Saya tunggu pagi, saya main HP, saya tunggu pagi. Besok paginya saya cerita sama bundaku lagi masak di dapur toh. Bun, tadi malam Salsa, kan kalau di rumah panggil Salsa ya. Iya. Bun, tadi malam Salsa mimpi apa nak gitu kan. Mimpi diganggu gitu kan. Siapa yang ganggu? Terus saya cerita. Terus habis itu saya kan selama ini tidak lihat dari pagi, dari habis mimpi itu saya tidak lihat bekas tanganku. Jadi jam 6 pas sudah terang saya keluar, saya kasih tahu mimpiku dengan bundaku. Terus habis itu bundaku bilang, mana coba lihat tangan yang tahu enggak, karena itu kuat sekali itu remasan itu, tangan itu masih bekas di tanganku sampai merah beginilah. Yang pasti nggak merah begitu ya. Tahu enggak? Jadi itu bekas digenggam itu iya, ada ya. bekas digenggam itu ada. Gini, sini merah, sini biasa. Ah, ini fotonya. Tadi. Jadi masih ada Ini. bekasnya. Ya gitu. Bayangin bundaku, astagfirullah gitu. Kayak ini betul. Terus akhirnya bundaku yang kayak dibawa di ruqyah saja barangkali kawinnya gitu toh. Terus habis itu enggak di ruqyah juga, misalnya tidak ada dan belum ada dibawa ke tempat ruqyah. Boleh saya mundur ya? Jadi sebelumnya waktu itu pas saya SMP memang saya pernah lihat, pas saya SMP kan saya pindah dari Jakarta pindah ke Palu toh. Iya. Pas saya SMP kelas 3, pas saya sudah pernah pindah di Palu, saya tuh memang pernah ada orang ketuk-ketuk jendela aku. Kau SMP? SMP ini sudah mundur, saya mundur Iya, saya di rumah mundur. itu? Di rumah itu, saya Oke. tidak tahu itu perempuan yang sama atau beda. Jadi ini yang saya lihat langsung, bukan yang mimpi lagi. Ini Iya. jadi Oh, perempuan yang ketuk. ada orang yang ketuk jendela. Iya. Pas saya buka ada perempuan yang kayak begitu, tahu enggak? Di meja, di kacaku itu. Tapi manusia. Enggak, setan. Itu selalu malam, betul-betul. Itu saya tastun yang kayak tidak bisa apa-apa. Tastun kan namanya. Kalau dia begitu tastun ya. Tak apa itu dah. Berarti begini toh. Shock, tastun bukan stun itu ya. Iya, maksudnya tak Iya, freeze. shock, tak Tak freeze. freeze begitu. Kan? Jatuh kan? Jatuh itu jendela. Kau buka begini. Iya, saya buka. Kau buka horden. Saya buka horden. Terus saya lihat kayak ada itu perempuan panjang sekali rambutnya. Terus tapi dia senyum di situ yang tidak ada dia kasih lihat giginya. Saya tidak tahu itu perempuan yang sama atau beda. Itu saya SMP soalnya. Terus saya habis itu pas habis diam, saya langsung teriak. Ayah, begitu tuh. Ayah
bunda. Akhirnya saya ke kamarnya ayahku, terus saya cerita. Jadi kayak ayahku tuh dari situ dia sudah percaya saya ini bisa lihat-lihat yang begitu-begitulah. Ini SMP. Coba Rosi lewat ya. SMP sudah toh. Terus habis jadi kejadian itu yang tanganku merah-merah itu, sudah habis itu saya tidak pernah mimpi lagi. Iya. Saya mimpi itu di tahun setelah itu saya mimpi lagi 2018. Nah, saya lupa, kayaknya saya tidak pernah cerita dengan kamu ini mimpi. Kayaknya saya tidak pernah. Jadi pas malam tidak, maksudnya karena soalnya teman-temanku tuh sudah sering dengar kayaknya. Jadi ada ini mimpi. Ini mimpi lagi pas begini Pak. Bundaku meninggal ini. Bundaku sudah meninggal. Ini 2018. Ada mayatnya bundaku di sampingku. Saya ini tidur. Ini lagi mimpi. Ada mayatnya bundaku di sampingku ini. Ini bundaku sudah meninggal. Posisinya ini malam bundaku meninggal. Besoknya bundaku mau dikuburkan. Saya tidur di samping bundaku. Saya tuh mimpi malam itu. Ada perempuan. Saya mimpi bundaku tuh pakai pakaian hitam. Kayaknya dia ini menyamar, kan setan itu bisa menyamar toh. Bundaku pakai pakaian hitam, baru dia tidak senyum ke saya. Yang kayak mukanya bundaku tuh mengerikan sekali malam itu. Mengerikan sekali. Jadi saya bangun. Pas saya bangun itu maksudnya saya tidak tahu dia ini mau ganggu saya ini dalam bentuk bagaimana. Ini perempuan ini. Pokoknya dia mau menyerang kau kah? Saya tidak tahu. Terus habis itu saya bangun, saya lihat mayatnya bundaku. Habis itu saya sholat, saya mengaji. Habis itu habis saya mengaji, saya kayak itu bukan bundaku, nggak mungkin bundaku begitu gitu kan. Posisinya saya lebih percaya maksudnya bundaku ini orang baik, nggak mungkin. Ini posisinya bundaku lagi dalam keadaan meninggal loh, ini belum dikuburkan, masa sudah hitam begitu saya lihat gitu. Saya tidak tahu ini orang ini mau ganggu saya, ini dia mau kasih bagaimana saya gitu. Mungkin terlalu ikatan emosional dengan bundamu begini sekali. Jadi lewat bundamu medianya. Saya tidak tahu kayaknya. Medianya pakai bundamu. Iya Kiprah Lewu. Kayak gitu. Gitu orang. Nah, juga sudah begitu, toh. Terus habis itu ini saya yang saya ingat sekali 2017, tapi 2018 atau 2019 saya mimpi lagi, kan saya sudah bilang medianya mimpi terus toh. Di 2018 atau 2019 saya lupa. Terus saya mimpi lagi. Mimpiku ini saya di sini saya sudah pindah kamar. Oh tidak, saya sudah pindah kamar, hanya sudah bukan di kamar depan yang tadi sebelumnya itu. Saya di kamar bundaku sudah, karena kan bundaku sudah meninggal toh. Jadi saya dengan ayahku tidur berdua di kamar besar itu. Iya, kamar utama. Di kamar utama. Jadi itu saya mimpi kayaknya pagi itu saya mimpi pagi. Saya mimpi yang betul-betul mimpi, sudah bukan yang kejadian yang kayak tadi. Jadi mimpi saya ini bawa anak-anak ospek ceritanya, naik di bus. Terus ada satu anak itu dari sebelum saya naik di bus, dia sudah kasih tahu saya, Kak Caca hati-hati, dia bilang begitu. Sebelum saya naik di bus dia tidak ikut, dia kasih tahu Kak Caca hati-hati, dia cuma bilang begitu. Oh iya, naik sudah saya di bus. Terus pergilah bawa ini anak-anak kita Diksar, itu Diksar apa intinya, bawa anak-anak Diksar. Terus habis itu di pantai, di sungai atau di pantai gitu, di sungai. Kegiatan lah, ya. Ada kegiatan. Jadi dorang itu lagi main air ceritanya, kan ada kalau lagi di Diksar itu kan ada yang fun-fun ya toh. Games. Ada games. Terus habis itu saya disuruh, Caca coba ambil dulu air di sana. Kita disuruhlah saya ambil air. Saya ambil sudah air. Ini kayaknya di sungai deh, bukan di pantai soalnya. Ini mimpi. Habis itu, Caca ambil dulu air di sana. Nah, saya juga tahu kenapa saya pilih ambil air ini jauh dari ini anak-anak yang main air tadi. Iya, tidak kelihatan kau. Saya ke sana, saya terus ke sana. Sampai tidak kelihatan ini anak-anak. Tidak, masih kelihatan, cuma jauh, sudah jauh. Oh, jauh sekali. Posisinya jauh. Terus habis itu saya lihat ada perempuan di situ, tapi saya hanya lihat kepalanya saja. Saya hanya lihat kepalanya. Di situ lagi berenang. Kau tahu kalau orang berenang mengapung begitu. Cuma kepalanya. Tapi cuma kepalanya saya lihat. Jangan-jangan ini anak-anak yang di sana yang tadi tuh kenapa dia sudah. Jadi kepikiran saya tidak ada kepikiran kalau itu setan atau apapun. Saya jalan ambil air itu, saya bilang, saya kasih bangun dia. Bangun gitu. Saya sentuh pipinya. Jadi ini masih normal. Bajalan kok ke air itu? Bajalan, karena saya takutnya itu peserta yang gitu. Iya, kok takutnya peserta Diksar tadi? Iya, peserta Diksar tadi. Tak cecer nanti. Iya, tak gitu. cecer. Jadi sudah terus habis itu saya bangun kan. Itu bangun. Pas bangun dia buka matanya, terus mukanya langsung berubah, rambutnya langsung panjang. Dia cekai saya di situ.
Ternyata dia tadi itu. Dia yang tadi itu. Yang Pas di mimpi, dia- di mimpi dia yang tadi di 2017. mimpi pertamaku itu. Jadi dia ini lama, Dia ganggu terus saya, dia teror. ganggu. sama Eh, aku. iyo, Dia masih sama. Masih sama. Perempuan yang begini kan? Iya, yang begini kan tanganku dia cekek saya. Dia cekik lagi kau? Dia cekek. Ih, fuck. Dia cekek saya, dia cekek yang kayak betul-betul ini yang sote kayak baru dia kasih lihat sudah bajunya dan giginya yang ketawa. Giginya masih sama, Cak. Masih sama. Orang yang sama. Dia sobat behel kan? Apa sudah 21? Sama sobat behel dia. Sama begini dia ada. Gaunnya warna merah, gaun yang sama. Yang kayak gitu. Saya bangun itu betul saya tidak bisa bergerak. Saya sudah baca doa di dalam mimpi itu, saya sudah baca doa. Kayak saya tidak bisa bergerak karena memang dia mau kasih sakit saya ini gitu. Tidak bisa bergerak. Sudah habis itu dari situ bangun bisa. Kayaknya situ saya juga lagi mens, lagi haid toh. Nah dari situ saya kasih tahu ayahku karena saya sudah tidak nyaman. Akhirnya saya cerita sama ayahku, ayah diganggu lagi. Itu kan ayahku tahu juga yang cerita 2017 itu, ayah salsa diganggu lagi. Akhirnya ayahku bawa. Kemarin sewaktunya ini baru kau ketemu lagi itu hari Lama. Ini kayaknya 2019 atau 2018 akhir. Kayaknya gitu. Ini terakhir yang kumimpi yang di cekek itu. 2019 kayaknya itu yang dicekek. Karena waktu itu saya ke Malang tidak ada mimpi apa ya, berarti 2019 itu baru. Tapi sekarang sudah ada lagi. Tahun kemarin sih terakhir. Anjing masih ada. Masih ada. 2022. 2022. Oke, ini yang tadi yang 2000 berapa ini? Ini yang 2019. Oke. Ini kan 2022 atau karena sudah lama tidak kita undang terus, sudah di jangan Pas pengetahuan Dia. Kenapa? Ini Betul gimmicknya dia sih, Cak. sudah habis Nah, cekek. sudah tahu terus habis Kau itu. bilang ayahmu? Saya bilang ayahku, terus ayahku bawa saya di Rukiah. Ini sudah pergi ke tempat Rukiahnya itu di Dinas Pertanian. Ada ustadz itu imamnya, namanya Ustadz Muhtar. Dia bagus guys kalau baru Rukiah. Jadi kalau kamu mau baru Rukiah di situ, maksudnya kasih tahu toh. Terus habis itu saya di Rukiah, dia kasih tahu kalau misalnya ini Caca ini sampai pokoknya paling berat itu kalau dia kemasukan. Gitu toh, sampai dia kemasukan. Sudah dia mulai mengaji, pas dia mulai mengaji itu saya sudah berat sekali saya rasa. Jadi saya menangis. Saya tidak tahu kenapa saya menangis, cuma menangis saja, menangis yang sekuat-kuatnya. Itu Ustaz itu yang kayak jangan ditahan, gitu kasih biar saja dia masuk, gitu. Saya ini karena memang kan saya sudah bilang kayak saya itu kalau ada orang mau masuk, saya itu selalu baku tahan, tidak boleh kok masuk, tidak bisa, gitu. Saya selalu baca doa kayak jangan. Pokoknya saya tidak mau ada orang yang masuk dalam tubuhku, gitu. Selama aku baca cerita yang begini, habis aku baca cerita ada kejadian pernah tuh? Tidak pernah. Aman sih. Alhamdulillah. Belum aman. teman ya. Alhamdulillah aman. Kemana ama? Kalau dari sini NTP harus tuh. Alhamdulillah aman. Nah, oke. Terus abis itu di Rukiah, pas di Rukiah, maksudnya pas muntah sudah setelah itu enak-enak. Nah terus habis itu sudah tidak lama saya mimpi lagi itu kayaknya 2020 apa? Kau begitu tadi bodoh. Saya begini bodoh bandingkan ceritanya orang anjing. 2020 apa 2021? Caca kerja di Kopikiran 2000 berapa, Mak? 20 19 2020 saya lupa pokoknya. Nah, pokoknya saya sudah kerja. Itu terakhir kali kau mimpi sudah. Belum. Bor. Masih ada. Tidak apa-apa. Oh ya, minum aja dulu. Iya, nanti gampang, nanti di edit ya. Bah. Nah, habis itu sudah tahu ini saya sudah kerja di Kopikiran. Oke. Jadi Kopikiran, pas saya kerja di Kopikiran itu saya mimpi lagi lah saya pokoknya. Mimpinya itu di kamar yang sama kamarnya ayahku tadi itu saya mimpi. Cuman bukan mimpi yang kayak tak ulang-ulang lagi. Mimpi. Pokoknya ini mimpi. Tapi ini mimpi di rumahku tapi. Ini 2000 berapa? Ini kayaknya 2020 atau 2019. Iya, ini cerita baru. Pokoknya dia ini teror saya terus dari waktu ke waktu. Masih dia. Masih doi. Masih dia yang sama. Masih pasti. Kita sebut dia Japir. Jadi Kan dia ya. nah, setelah Oke. terus habis itu saya itu mimpi itu di rumahku. Namanya siapa cek itu? Saya tidak tahu siapa namanya. Tidak, Saya tidak ini tahu tuh. siapa namanya. Saya tidak tahu siapa namanya. Jadi sudah saya mimpi bundaku ini minta tolong di atas. Toh kayak dia minta tolong toh kayak tolong Salsa tolong bunda nak gitu. Saya keluar dari itu kamar pas saya mau naik ke atas, jadi saya mimpi bundaku ini di lantai 2 diikat begitu dia punya Badan. badan diikat terus habis itu
Pas diikat kan bunda aku minta tolong tuh. Saya mau naik ke atas. Hanya sebelum saya naik ke atas ada perempuan di seluruh tangga itu rumahku. Jadi di atas itu di atas. Jadi pas sebelum naik tangga ada perempuan itu tapi kali ini dia konde rambutnya. Oh my god. Kali Dia ini ganti fashionnya. kali ini dia konde, terus dia pakai kebaya. Merah tapi. Saya tahu saya lupa dia pakai kebaya, dia pakai rok batik begitu. Pakai rok batik. Terus dia tanya, maksudnya kok mau naik ke atas? Pas saya haga saya bilang, tidak ada sih dia tanya, maksudnya pas saya haga pas saya haga dia menyanyi. Dia menyanyi. No. Nyanyian flag virus. Tidak. Oke lagi. Nyanyi. Slang Tapi lucu virus nih, lucu sana. anjing. Saya Kenapa lagunya slang anjing? tidak bukan, kamu pasti tidak sangka kalau lagunya ini. Dia nyanyi lagu Ibu Pertiwi, tapi hanya satu bait kayak kulihat Ibu Pertiwi. Damn. Mimpi. Hidup mahasiswa. Jadi pas saya naik itu dia menyanyi, dia tidak tanya saya deh, dia menyanyi. Jadi Dia menyanyi. seakan-akan lihat Ibu Pertiwi itu kayak mamamu jangan di situ. Saya tidak mengerti, makanya begitu saya bangun. Lihat ibu. Tapi hanya sepot. Minta ikan setelah kau rukia tuh. Setelah kau dirukia sama ini Ustadz Mukhtar, kau sudah tidak ada lagi di situ. Tapi di sini dia coba pancing dengan mimpi yang dia sebagai media sebagai ibumu lagi. Saya tidak tahu, iya sih, kayak Mendamu bisa lagi. jadi. Saya sebenarnya tidak terlalu memikirkan yang gitu, kayak saya bodoh amat soalnya saya tidak mau. Iya. Dan saya itu menurut Ustadz Mukhtar memang dia itu mau berteman dengan saya, tapi saya tidak pernah kasih akses jalan berteman. Kenapa caranya begitu, Dan? Saya tidak tahu. Tahu lah. Oh, bol coklat kayak apa? Tuh. Dia tapi coklat yang harus di PC, bukan Coklat buah yang warna yang di Palolo itu yang banyak. Sudah tidak ada kejadian. Saya cuma setelah selalu saya mimpi itu saya selalu ketinggisan dan tidak bisa bergerak, hanya itu saja. Tidak ada yang kayak bagaimana, hanya selalu ketinggisan terus. Tipis sekali, Bor. Sudah toh. Terus habis itu sudah setelah itu dari situ itu sebelum mimpi terakhir sudah tidak pernah lagi ada mimpi apa-apa, itu terakhir. Terus saya ini pernah waktu itu ini saya yang alami sendiri. baru lagi nih berarti. Iya, baru lagi, tapi saya tidak tahu. Jadi begini. Saya tidak tahu, jadi begini. Jadi itu saya itu ceritanya pulang habis beli nasi goreng sama om, habis makan habis makan tengah malam makan nasi goreng. Terus habis itu saya ini antara tidur dan tidak di mobil ini ceritanya. Di mobil, terus habis itu ada kayak orang ngobrol dengan saya. Saya tidak tahu ini dalam pikiranku atau ini mimpi, saya tidak tahu. Pokoknya begitu. Dengan seiring berjalannya waktu kayak dia cerita di dalam pasien itu tuh dia bicara, dia bilang begini. Kau itu mau kasih keluar saya tidak bisa. Saya ini sudah melekat di tubuhmu. Dia bilang kau mau kasih keluar dengan ruqyah tidak bisa gitu dia bilang. Terus habis itu waktu itu pokoknya saya sering nongkrong dan tiap pulang nongkrong itu saya bukan juga mau bilang apa, tapi setiap habis pulang nongkrong itu ada saja yang kayak minta IG ku, minta kayak begitu cowok begitu. Dan terus habis itu yang terbaik Pak Imam tahu itu. Terus habis itu yang kayak begitu kayak begitu maksudnya ada dan orang yang bilang begitu. Terus habis itu kayak kok tahu kalau misalnya orang lihat kau cantik gitu yang lihat yang dorang lihat itu bukan kau tapi saya. Anjing. Gitu dia bilang begitu. Dia bilang begitu. Itu dia bilang ya. Dia bicara begitu. Terus habis itu saya Kok pakai susuk tuh? tidak ada kenapa. Dia balas ya? Saya balas, saya bilang di situ saya bicara dengan dia, keluar kau. Kayak keluar, jangan ganggu saya lagi. Saya tidak mau berteman dengan kau. Itu saya bicara. Saya tidak tahu kau masuk, saya tidak tahu kau bicara bagaimana. Intinya kau keluar dari dari tubuhku. Kan dia ngajak tuh. Mimpi pertama sekali yang kami ingat. Nah, keluar dari tubuhku. Saya bilang gitu, jangan kau di sini. Gitu. Terus dia bilang bangun saja, rumahmu sudah dekat. Dia bilang begitu. Pas saya bangun memang rumahku sudah dekat. Kok di jalan? Jalan pas pulang. di dekat rumahmu sudah juga. Betul-betul pas saya bangun betul-betul rumahku sudah Jadi dekat. GPS dia. Ya, bangun ya. Sudah ikat. Sebelah Iya, betul, kiri kayak belok kanan. Bangun kan saya bilang keluar, dia bilang bangun. Ternyata dia yang bangun pasti. Astaga, bangun Jo. Sudah ikat tuh. Astaga, goblok. Ternyata sopir rental. Astaga, selama ini terpecahkan dia punya. Caca, lukisan dan sopir rental. Itu judulnya, guys. Udah. Ada apa leh? Nah,
Terus ini kayaknya shot terakhir ini. Nah, oke. Shot Oke. terakhir. Last part. Mbak partnya. Manis. Jadi tahun lalu ini cerita ini. Tunggu, masih baru ini. Ya ini masih tahun lalu ya, tahun lalu. Aku sampai setahun ini tadi kan. Setahun ini alhamdulillah tak ada sih. Harus sudah. Oke. Tahun lalu. Kalau bisa jangan gitu. Tahun lalu. Nah, tahun lalu itu ada saya itu ini di mimpi lagi medianya. Ibu siapa ini? Hui. Ini di mimpi lagi nih, di mimpi. Jadi tuh mimpi ini saya mimpi di sekolah lagi. Kau mimpi di sekolah? Di sekolah anak SMA. Oke. Sekolah kayaknya di SMA 1 deh kayaknya itu. Karena soalnya aulanya SMA 1 itu gambarannya di aula. Oh. Terus itu di aula. Terus habis itu ada sepupuku ini. Ada sepupuku. Saya ini belum pernah cerita dan ada sepupuku kalau dia yang ada di mimpiku gitu. Ini kayaknya cuman yang kenal dia saja, saya tidak pernah langsung cerita dan kalau saya mimpi dia gitu. Siapa? Adiknya Andiku, Ua, sorry, ini Ua. Jadi, jadi saya mimpi Ua. Ini Ua ini. Air. Kan saya itu, UV. kan saya itu di depan meja panjang gitu toh. Ini Ua, dia di sudut sana, tapi saya lihat dia sudah lain-lain lihat saya. Mimpi. Dia sudah lain-lain. Jadi Lagi matanya tuh sudah begini gitu. Sudah begitu terus habis itu udah lama dia terus habis itu pas saya lihat lebih detail kayaknya dia di dalam Ua ini perempuan yang jadi begini orang nggak bisa lihat kalau itu dia tapi saya bisa lihat gitu karena matanya sudah lain. Di mimpi posisi rame sih tuh. Rame, tapi Ua di sudut sana. Ua di sudut. Ua di sudut terus habis itu kayak itu masih di luar, belum di dalam aulanya. Lagi ada acara sekolah begitu ceritanya. Saya tidak tahu saya datang ke situ untuk apa, intinya saya lihat lah kan ini mimpi gitu kan. Bisa disetting. Nggak bisa disetting terus habis itu kayak pas saya lihat tuh kayak ini apa namanya Ua gitu toh Ua terus habis itu saya lihat ini tuh perempuan itu di dalamnya. Itu tuh lama Ua masuk di dalam masih cerita nggak lama saya dengar ada yang kemasukan di dalam. Ada yang kemasukan pas saya cuma lihat dari jauh saya dengar itu orang kemasukan dia basindan itu Ua itu sudah basindan ini kayaknya betul-betul dia basindan Jawa. Saya tidak tahu sindannya bagaimana, ini sindan Jawa dan itu ada Jawa Mur? Tidak ada, itu melekat terus di telinga aku tuh sindan gitu pas dia basindan, dia menari begini sambil basindan. Di situ saya betul-betul saya ketakutan. Saya bangun di situ, itu subuh. Saya bangun, saya telepon imam udah angkat karena sudah tengah malam toh. Jadi di rumah itu ada ayahku di kamar depan, omku di kamar atas toh. Jadi di rumah itu ada. Kan saya itu sinden yang terus di telinga aku pas saya bangun. Karena kan dia menari begitu toh, pas saya lihat baru saya sudah lihat dia ini di dalam gitu, perempuan tadi gitu kan. Terus akhirnya pas saya tidur balik ke begini toh, HP ku ini dicas karena saya takut balik. Jadi di ujung kamarku tuh ada lampu kecil karena saya takut balik ke sana ke belakang. Saya takut karena saya berfirasat di ujung sana ada orang gitu. Karena berarti begini, berarti posisi kau punya tempat tidur di tengah, di ujung sekali, di ujung kanan dekat tembok. Berarti takut kau menghadap ke kiri? Takut saya hadap ke kiri. Lebih kau belakangnya itu? Iya, saya belakangnya. Jadi saya ambil HP tuh kayak mana HP ku ini, saya cari-cari terus. Tapi pas saya sudah begini, dapat lihat sudut saya lihat ada perempuan di sudut di bawah. Anjing, dapat lihat di sudut mana? Ini tidak mimpi toh? Ini tidak mimpi, ini betul sudah subuh. Ada perempuan di bawah situ. Terus habis itu lampuku dia kasih mati. Dia kasih mati, Caca. Dia kasih mati begini. Mati tuh lampu, langsung tek mati. Pas dapat lihat itu, langsung tek. Langsung mati. Langsung kau cari HP. Terus saya pegang HP ku, terus habis itu saya panggil omku di atas karena saya dengar ada suara ada orang masih bermain game di atas toh. Om Yusuf, saya panggil Om Yusuf, untuk dia menyaut. Kenapa, Cah? Gitu toh. Om Yusuf bassuara dulu, bilang gitu toh. Om Yusuf bassuara dulu. Kenapa gitu kan? 2000 berapa ini? Tahun lalu. Anjing. Jadi sambil itu Om Yusuf yang kayak bassuara, kenapa, Cah? Akhirnya saya keluar dengan suaranya Om Yusuf. Maksudnya Om Yusuf sambil Om Yusuf kenapa? Suara dia kok jalan sudah. Saya berjalan. Tapi kau bawa sudah HP, men? Saya bawa HP ku terus saya ke kamar sebelah, saya ke kamar ayahku.
saya kasih bangun ayahku. Ayah coba mengaji dulu di kamarku, saya habis diganggu gitu tuh. Terus ayahku kan kok namanya orang tua toh. Saling baku yoi. Kayak bagaimana kau itu tidur baca doa. Dia cuma bilang begitu, makanya tidur itu baca doa. Jadi ayahku nol respon, kayak dia ada juga bangun kayak so sering ini anak begini, mungkin begitu. Kayak mungkin kuatersi sendiri Jo gitu. Akhirnya karena saya juga tidak mau lama-lama di kamar ayahku, saya masuk ulang di kamarku. Saya masuk ulang, saya kasih nyala itu lampu yang tadi mati tuh, harusnya dia itu, jadi itu saklar itu masih nyala. Tapi mati. Jadi mati, jadi saya ulang kan baru mau nyala. Udah habis itu saya ke tempat tidur, habis itu saya tidak tidur sudah. Ayah mengaji. Habis itu ayahku tidak datang juga subuh itu. Saya balik ulang ke kamar itu, saya kasih nyala ulang. Itu lampu. Tidak turun dia cuma di atas. Berarti kau cuma kasih bangun ayahmu bilang cuma baca doa, baru kau balik ulang. Balik ulang dengan keadaan seperti tadi itu. Ayo. Masih gelap. Masih gelap. Kau bal senter begini. Kau kasih nyala tak? Menyala. Iya, menyala. Saya kasih tekan itu posisinya lagi menyala. Kau mengerti tidak? Oh, tapi iya. mati lampunya. Saklarnya lagi menyala. Jadi kau kasih kembali dulu. Kau kasih kembali baru kau klik ulang. Iya, saya kasih begitu. Baru dia menyala. Menyala. Iya. Dia kasih mati Dika. Kau bayangkan. On pelenit. Baru sudah. Elektro kayak dia dari 3. Dia bagus habis air. Sebenarnya mimpiku ini banyak, maksudnya bukan yang tapi yang di teror yang kayak begitu. Dan ada, kamu dengar ya, ada lagi juga waktu tanteku ini lagi sakit. Ini cuma imam saya ceritakan. Kayaknya saya pernah dengar ini. 2000 berapa ini? Tahun lalu, Mam. Tahun lalu tante Nova meninggal. Tahun lalu. Tapi ini adanya bundaku ini sakit. Jadi adanya bundaku ini sakit. Sebelum saya datangi adanya bundaku di sana, saya tuh mimpi adanya bundaku ini lagi di ritual. Jadi dia di tengah-tengah, baru ada orang yang kamu tahu kayak Babalia. Di mimpiku tuh tanteku tuh lagi di ritual, banyak sekali orang di kiri kanan yang menari. Dia di tengah. Mimpiku tuh begitu. Akhirnya saya cerita sama suaminya, Om Yusuf. Om Yusuf yang kau panggil tadi? Iya, yang saya tadi istrinya itu. Iya. Oh, istrinya Om Yusuf itu. Istrinya Om Yusuf. Yang kau mimpi tadi ini. Iya, yang tadi yang saya Yang panggil di tengah. Om Yusuf. Oke. Iya, istrinya. Istrinya Om Yusuf itu adanya bundaku. Iya. Jadi kayak saya kasih tau Om Yusuf, coba kata lihat kenapa Tante Nova itu di sana gitu kan. Saya mimpi nih Tante Nova itu di obat orang gitu, dia di tengah-tengah. Terus pas saya datang beberapa hari kemudian, saya datang tengok tanteku, Tante Nova aku itu dia di perdos. Saya datang, tanteku tuh minta tolong dengan saya, Caca coba carikan dulu Tante Nova, orang pintar. Tapi memang tanteku posisinya sudah sakit. Maksudnya saya tidak terlalu percaya dengan yang kayak dia sakit karena dia dikasih kena, karena memang ada medisnya. Pasti suruh Gitu. orang Posisinya tanteku itu tanteku itu ada. Saya lebih percaya dengan medis. Memang menurut Mulai. Kau bayangkan pas kau bilang apa kalau orang pintar, langsung profesor ini. yang S3 udah apa penemuan itu. Mana dia? Tak salah orang pintar. Astaga. bisa aku kepikiran itu. Tidak, Iya sih, tapi betul memang. Kan orang pintar. betul. Astaga, sebanyak itu. Profesor yang sudah nasula itu. Jadi bagaimana? Rasulullah, saya S3 lah Solo. Sudah habis itu kayak tanteku kasih tahu ada orang. Carikan. Tidak, saya bilang Tante Nova jangan orang begitu. Mending saja. Ustaz. Di Ruqyah saja gitu toh. Itu pendeta. Mending di Ruqyah saja, hanya waktu itu pas orang datang baru Ruqyah, itu orang Ruqyah bilang sudah tidak bisa tanteku ini di Ruqyah karena posisinya tanteku tuh sudah tidak bisa bergerak. Sedangkan kalau di Ruqyah itu habis Ruqyah itu capek. Jadi di Ruqyah itu kau harus butuh tenaga juga. Begitu. Kayak kemo kan harus ada tenaganya. Pokoknya habis, karena tanteku ini dia sakit yang sama bundaku. Gitu. Jadi saya itu percaya kalau misalnya orang meninggal, misalnya kayak orang kayak yang tadi tuh kayak dia sudah sakit tapi panggil orang pintar, tapi memang tanteku itu memang ada sakit medisnya. Jadi saya lebih percaya kalau memang tanteku tuh medis ya gitu, karena memang orang kalau sudah sudah sakit, memang katanya yang begitu itu gampang masuknya, karena kan posisinya dia lagi keadaan sudah lemah, posisinya kan dia lemah gitu, jadi dia bisa masuk. Jadi jembatan lah, toh masuk akal. Begitu. Gitulah. Jadi kayak orang main bola di bawahnya. Gitu. Udah.
Kamu mau tanya apa? Ah, Itulah pokoknya. berarti sampai sekarang ini doi ini yang tadi perempuan yang bacengkram tanganmu Iya. dengan yang kole di Bacekek. jendela dengan yang bacekek kau di laut itu, Dia orangnya dia belum terpecahkan. belum terpecahkan sampai sekarang dia itu siapa. Karena Itu kira mungkin dia tak bentuk di pikiranmu karena pernah kau lihat atau kau bayangkan. saya tidak, makanya saya bilang kan itu saya lihat perempuan yang begitu kan pas saya SMP. Saya tidak tahu apakah itu dia yang muncul di jendela yang saya lihat langsung atau dia orang yang baru gitu ya, yang datang di mimpiku yang 2017. Tapi kalau setan hantu yang paling kau takuti apa bentuknya? Apa ya yang paling saya takuti? Sebenarnya saya kalau lihat-lihat begitu misalnya, saya takut hanya kayak diam saja, dan yang takut itu kalau misalnya saya tidak lihat. Pernah kau sampai yang gemetar gitu? Pernah, karena Itu apa? Sosok apa? itu pernah karena waktu itu mimpi atau tidak, ini Tidak yang langsung. real, Bor. Ini face Ini to yang face. face to face. Saya itu begini, saya itu mending saya lihat orang, mending saya lihat setan ya daripada saya diganggu dan saya tidak lihat orangnya siapa. Iya. Karena itu lebih bikin takut. Lebih hancur kau, Bor. Nah, jadi di dapurku ini, kamu tahu tuh dapurku, kau tahu dapurku. Ah, jadi di dapurku ini itu tengah malam, saya sering sekali makan tengah malam. Sampai saat ini. Iya, sampai saat ini. Jadi waktu saya lupa ini kapan, pokoknya ini kejadian ada. Jadi saya tuh lagi cuci piring, terus itu gelas itu terbang di depanku kayak Anjing. Terbang. Tapi pecah. Melayang. melayang dia. Melayang bukan terbang, melayang. Jadi gini, ini toh, nih, ini contoh. Jadi saya lagi cuci piring, ada gelas kan di samping sini yang mau dicuci, dia langsung ting, gitu. Lewat di depanku. Itu Kau Dia lihat. berarti menghayal itu Caca. tidak, ini tidak menghayal betul-betul. Begini, Caca. Iya, diganggu, Diangkat goblok. diangkat. Boleh disenggol. Kalau disenggol begini. Jatuh. Begini, Pak. angin Oh, tidak Nah, bisa. kan dia kan terbang Biar di Kita depan. lari. Biar orang pintar Tidak yang bisa, Surabaya tidak bisa tidak bisa lari. jelaskan itu. Jadi saya cuma diam. Terus habis itu Meskak. habis itu saya kayak jadi saya tuh kayak diganggu begitu. Iya. Masih saya lanjut karena sudah job gitu. Masih saya. Kau sudah capek nih karena Iya, tiap iya, hari begitu, gitu. iya, karena Jadi kayak sudah- biasa iya, sudah. Iya, karena terus habis itu dia terbang. Akhirnya saya kayak, 2 kali. iya, ini saya sudah takut ini karena saya tidak 2 lihat. kali dia Balik bikin. balik ulang. 2 kali bikin, Caca. Iya, balik ulang. Oh, dia kasih benar aja, ngeskak ulang. Gitu. Mungkin. Terus saya kata gara-gara gara-gara saya jengkel juga begitu, kasih lihat mukamu kayak gitu. Saya jengkel. Baterainya kayak begitu kau. Iya. Kasih lihat mukamu. Di dapurmu ini. Tidak ada juga. Cuman karena dia tidak ada muncul, jadi saya lari. Saya kasih tinggal terus saya cuci tangan. Akhirnya saya ke kamar bundaku, saya kasih bangun bundaku. Jadi kau cuci. Jadi saya akhirnya cuci. dia yang cuci Dia yang cuci kan. Ah. Dia yang cuci kan. Saya sebenarnya tadi nih. Pas kau bilang, pas sebentar, lebih kau pas sapu. Tuh, aku bagiin gitu ya. Cuma kasih jelas. Lebih kau bahas sapu, guys. Kau harus tampilin itu ya. Iya sih, betul juga ya. Pas sapu Jo. Atau cuci motor. Atau cuci motor atau telah minggu. Aduh. Gitu lah. Jadi di rumahku ini kalau kamu ini karena ayahku yang mengalami sendiri ya. Ayahku juga pernah mengalami. Ini cerita versi Ini ayam. versi ayahku. Oke. Tapi kebanyakan teh papa. Tidak. Terakhir. oke Tidak. Ini versi. Jadi singkat iya ini singkat sekali. Jadi itu barang-barang di rumah itu sering hilang, disembunyi begitu ya. bukan hilang disembunyi Tapi tidak dikasih kembali. Tapi tidak kembali. Saya kira kayak dikasih pindah gitu ya. Kayak misalnya pindah di sini, pindah di dapur. Enggak. Jadi kembali. Tidak kembali. Jadi kalau ayahku waktu itu belimbing yang dipakai bakua asam gitu dan Oh, di belimbing pohon. buah. Iya, Bukan belimbing sayur. Belimbing sayur. Iya, Belimbing sayur ya. iya. Yang kayak Waktu itu semangka di- kecil Lama ini. daging. Hah? lama di pasar dia makan ikan biasa Habis itu waktu belimbing ayahku taruh di dapur. Mau jual sapu pagi. Hilang, tidak ada. Ayahku cari sampai tong sampah, sampai di mana-mana tidak ada. Terus saya tidak terlalu percaya tuh sama yang Begitu-begitu. iya karena apa juga ini barang hilang. Akhirnya saya alami sendiri itu. Iya. Itu barang itu. Jadi Kau jambu. Baru jaknya ternyata. Kurang ini. Bisa dia tunggu Rica. Sama antar Rica ya. bukan udah Baru jak dia. anu, Belum. tahun lalu ini. Waktu itu saya juga waktu bulan puasa malah. Apa namanya? Muslim. Tajil. Bukan takjil, apa ya? Apa namanya? Minuman itu yang dia punya. timun suri Bukan, apa mah? Teh poci. Iya, minuman Oh, perisa rasa gitu ya, perisa taro itu. Oh iya iya. Jadi itu perisa saya beli toh.
Saya beli, terus habis itu saya taruh di motornya Imam. Di motornya Imam. Jadi kayak terus habis itu sudah pas kita sampai di rumah, itu perisai itu sudah dikasih turun, ada di atas meja. Itu perisai. Jadi ada 2 perisai saya beli ini, satu yang rasa taro, satu yang rasa red velvet toh. Yang taro itu tidak ada, betul-betul tidak ada. Saya sudah cari kemana-mana. Padahal saya ingat itu ditaruh di atas meja. Sampai saya bilang, Imam coba cari ulang dulu itu perisai. Sampai menangis Imam bilang tidak ada gitu. Pernah aja di rumahmu, Cang. Kau cari telur itu, ada telur. Iya telur itu Adit. Iya, Itu Adit. telur hilang. Telur. Dia mbak masak, kan kita makan di rumahnya. Mana telur ini? Tidak ada telur juga, telur. Padahal Iya, Iya, Pak. pas dibongkar gudangnya Caci bilang disip semua apa dari dulu. Yang dulu hilang-hilang itu kan. udah kayak sudah. Tapi telur tidak ada sudah. Telur tidak didapat, itu juga sama. Telur perisa rasa itu tidak ada gitulah. Dia jadi selain begitu orang jahil. Gitu. Tapi saya tidak tahu itu setan yang biasa mengganggu saya itu dia di rumah situ kah atau dia di mana, tidak tahu. Dan saya tidak pernah mau cari tahu itu dia ada di mana. Gitu. Jadi mau bantu kau ini setannya tuh. Mau bantu kau. Tidak ada. Oke. Gitulah. Oke, makasih. Jadi pesan-pesannya kalau kau mimpi jangan bicara sembarang. Iya kayaknya sih. Panjang. Iya sih, kayaknya. Gara-gara Pesan. awalnya kan gara-gara teman. Iya. Ya, awalnya kan dari situ ya. Sebenarnya kau cuma selamatkan sepupunya. Awalnya teman lama-lama. Hai. Astaga, malu sekali saya teh langsung. Gas. Gitulah pokoknya. Satu Oke. intinya mau percaya atau tidak ya. Nah, jadi Gitu ya lah begitu. yang terjadi begitu itu kan. Untuk kamu teman-teman, maksudnya kamu mau percaya atau tidak terserah kamu. Filter. Iya. Iya, urusannya Filter-filter kamu. lah. Terus kamu komen-komen di bawah mana yang kamu rasa paling ngeri atau apa? Atau ada temannya kamu orang. Iya, yang punya Tapi- pengalaman. Tapi tidak boleh ceritain teman. Harus yang alami, yang dialami, oke? Kalau Leo. Sakipran Leo, pamit undur diri, bah. Kalau ada yang terbang-terbang lebih bagus. Yolbi, Hadit. Oke semuanya, Nah, terima itu kasih. saja Kita barangkali kembali di Yotero selanjutnya. Yo teror. Selanjutnya.